Tapi ada juga orang yang kutak-kutik ngantem menteri, ngantem apa, itu kan ada sesuatu. Oke. Ada sesuatu, mungkin bawa gerbong nih, bisa jadi gerbongnya nggak semuanya, terus ini bisa terjadi. Gitu. Masih kurang gitu jatahnya kira-kira. Kurang puas. Enggak deh, itu di sana bukan di sini ya. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Sahabat Lukman, ketemu lagi. Ini ngelanjutin yang sebelumnya nih, yang sudah ngobrol soal macam-macam. Sekarang ini rupanya si mandat dan kot relawan yang sehidup semati sama Pak Jokowi ini lah. Ini Kanjeng Nurman ini ya. Apa kabar Kanjeng Nurman nih? Ya, ini pengen bongkar-bongkar cerita, rupanya banyak BUMN ini yang jadi ATM. Nah, nanti mana saja ya, dengerin aja. Pokoknya jangan lupa tonton sampai habis. Ya, bisa aja masukannya. Nah, kabarnya nih, lama nggak ketemu nih. Alhamdulillah. Masuk ini, tapi Anda nih seger-seger nih kelihatannya nih. COVID-19 ini. Kanjeng nih makin seger aja malah nih kelihatannya nih. Gitu. Syukuri aja. Cuman di rumah melulu kan banyak makan itu jadi gitu. masalah. Olahraga kurang. Bukan gendut jadi. Gitu. Nih, Kanjeng ini kan selama ini menjadi relawan ya. Setia banget kayaknya untuk membela Pak Jokowi. Dari 2012 loh itu. Dari 2012 ya? Dari Pak Jokowi itu belusukan sama kita tuh. Oke. Ini kalau boleh tahu sebetulnya relawan itu benar-benar rela apa sebenarnya ada dikasih duit sih kalau gitu-gitu? Nggak ada. Gak ada duit ya? Nggak ada. Saya dari mana? Saya untung saya pengusaha. Oh. Kalau nggak tuh ya jungkir balik juga sih. Terus kenapa mau jadi relawan? Gini, kita kan harus mendukung figur orang bagus. Apalagi Pak Jokowi itu dikenal wali kota tingkat dunia. Tapi katanya Pak Jokowi belum loh. Itu kan lawan. Kata lawan ya. Yang ngomong tuh, ya kan Pak Jokowi juga tidak tersinggung, dibilangan ceking lah, dibilang kayak tukang becak lah, ya nggak ada masalah tuh dia. Beliau ini dia anteng aja. Bagi Pak Jokowi itu nggak butuh pengakuan, kerja. Iya kan, sampai sekarang pun juga orang menghantam sini sana sebenarnya biasa-biasa saja. Justru yang ngelawan itu relawan-relawannya, pengikut-pengikutnya yang setia itu. Tapi banyak relawan yang juga akhirnya mereka pengen sesuatu loh, ada yang dapat komisaris atau apa. Kan yang udah dapat komisaris? Ya wajar ya. Jadi kalau saya ini udah 7 tahun. Oke. Wajar lah kalau dikasih. Sangat wajar. Udah dapat berarti Kanjeng sekarang nih? Ya, alhamdulillah. Tapi mensyukuri loh. Itu sempat saya tolak. Oh, karena gitu. saya nggak ngerti. Kenapa ditolak? Nggak ngerti. Kenapa masalah apa? Apa saya dikasih apa? Mebel. Saya bilang gitu. Memberinya Pak Jokowi? Bukan. Bukan. Pokoknya usaha mebel gitu aja. Oh ya, oke. Di mana Pesuruan? Gue udah tua nih, masa ke Pesuruan? Nggak ngerti dunia komisaris itu kan? Nah itu. Saya lihat buka. Loh, Pak Jokowi ini kan pengusaha mebel. Langsung saya telepon lagi, adalah saya terima ini. Pasti ada sesuatu yang ini. Kenapa? Saya ini datangnya kan bukan dari orang partai. Nggak kan mungkin lah orang partai ngajuin saya untuk jadi komisaris, jadi apa, nggak mungkin lah. Karena bukan orang partai. Kesatu, kedua, ya nggak kan mungkin lah kelompok-kelompok organisasi yang ngasih referensi saya Pak Norman itu nggak mungkin lah, namanya orang bersaing, ya kan. Ketiga, nah nggak ada. Lalu saya tanya, ya Pak Jokowi langsung. Pak Jokowi itu ingat loh sama apa? Relawan. Oke. Berarti benar dong kalau gitu sekarang banyak komisaris yang memang bagi-bagi untuk relawan gitu. Benar nggak sih isu itu? Ya sesuai dengan porsinya ya, sesuai dengan dharma baktinya. Pak Jokowi itu ngantongin mana relawannya berdarah-darah, relawannya babak belur kan tahu. Ada juga orang relawanan, ada tapi minta jatah. Berjuangnya baru 2 langkah, ya keminta jatahnya
banyak-banyak gitu. Ada yang begitu ya? Banyak, itu banyak lah. Ya tapi kita tahu lah. Tapi di luar sana ada juga loh yang teriak-teriak nih, relawan ini isinya cuma ngarep-ngarepin jabatan, bagi-bagi jabatan itu. Karena dia yang teriak-teriak juga kepengen juga. Oh. Kepengen juga dipanggil. Wah, gue mau keras dengan Pak Jokowi nih. Ya kan? Siapa tahu Pak Jokowi pakai saya. Oke. Macam-macam cara orang untuk mendekatkan itu kan. Ya, tapi Pak Jokowi ya enjoy aja. Ya kan? Jadi poinnya adalah berteriak-teriak itu biar diperhatikan gitu. Diperhatikan. Ya kan? Nah, kalau diperhatikan, kalau sudah diperhatikan, jadi pegang jabatan antang ayam. Kalau saya dikasih malah jadi tugas. Oke. Untuk saya tugas sesuatu tugas harus programnya Pak Jokowi ini harus kita backup. Ya, kalau seluruh komisaris yang jadi direktur, relawan ini segala macam kompak, tahu apa yang diinginkan Pak Jokowi, hebat itu. Tapi sejauh ini kayak gitu semua nggak? Belum ketahuan. Oh, belum ketahuan. Kita kan baru kan. Makanya saya coba. Jadi paham dulu dunianya. Tapi benar nggak sih Su bahwa ini relawan-relawan sekarang itu yang waktu itu ya, gue nggak ngerti ya di luar apa kayak relawan bener apa enggak gitu. Mereka selalu sekarang kayak dalam tanda kutip cakar-cakaran rebutan jabatan gitu, ada bener nggak sih gitu isu itu? Enggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya gimana ya? Saya kan tahu. Saya maaf ngomong paling senior lah kalau jadi relawan lah. Saya itu dari zaman relawannya Ibu Muriati Sudibyo loh, zamannya pilkada. Oke. Ya. Pak Jokowi itu mengaku Ibu Muriati Sudibyo itu ibu angkatnya. Bahasa kusuk. Ya, saya tahu benar gitu. Jadi pokoknya hidup mati dan Pak Jokowi lah udah ya. Oh iyalah. Udah sampai detik ini. Bayangin 7 tahun. Untuk saya orangnya penyabar. Bayangkan kalau saya tuh haus kekuasaan, haus politik. Saya kan bisa desa apa istilahnya tuh kalau tentara itu namanya itu? Desersi. Bisa membelok. Hati-hati. Ya kan bisa membelok menghantam kembali. Nah itu. Nah kan jadi perhitungan gitu. Banyak contoh gitu ya kan. Nah jadi saya mensyukuri aja, walaupun saya nggak dipakai juga tetap saya mendukung Pak Jokowi sampai akhir jabatannya. Itu aja gitu. Ini kan ada di luar banyak itu yang sesama sebelumnya pendukung Pak Jokowi, ada Mas Adian dan betul-betul sekarang kan terus tuh kritik-kritik soal ya yang di BUMN lah, yang komisaris lah, yang inilah. Ada juga yang vokal juga ada Emmanuel Benezer, akhirnya juga dapat komisaris, tapi tetap juga masih vokalnya juga tinggi. Ini gimana ngelihatnya Gini, ini? Prinsip vokal tinggi boleh untuk melawan menjaga Pak Jokowi. Termasuk saya. Kalau Pak Jokowi dikutak-kutik, pret untuk saya komisaris. Itu saya. Ya. Kalau dikutak-kutik dia sama saya terdepan. Iya kan? Pak Norman melanggar etika komisaris, copot komisarisnya juga nggak ada masalah. Itu saya. Ya. Nah kalau yang lain mungkin sama. Tapi ada juga orang yang kutak-kutik ngantem menteri, ngantem apa, itu kan ada sesuatu. Ada sesuatu mungkin bawa gerbong nih, bisa jadi gerbongnya nggak semuanya. Terus ini bisa terjadi. Gitu. Masih kurang gitu jatahnya kira-kira. Kurang puas. Enggak deh, itu di sana bukan di sini ya. Ya jadi ya wajar aja lah. Kenapa? Karena juga yang bicara pun juga merasa berjasa betul. Dian itu termasuk orang yang saya. Tapi bener nggak sih kalau sebelumnya jabatan komisaris atau direksi di BUMN ini rata-rata titipan? Kalau dulu ya. Kalau sekarang? 50-50 katanya. 50-50 ya. Tapi diutamakan yang profesional, yang ngerti permasalahannya. Ada juga orang sudah jadi komisaris yang antang. Nggak tahu apa sih dia lakukan. Ada juga? Ada. Saya kan prediksi yang kemarin. Nah, saya ini kan orang kerja. Nggak mau yang gitu-gituan. Iya kan? Nggak mau, apalagi terus terang aja yang saya kan di Mebel. Wah, ini Mebel ini primadona. Saya juga baru tahu kalau PT Berdikari itu ada Mebel. Lu bayangin itu. Iya, kok ada Mebel. Berarti kan belum bunyi.
kan udah 14 tahun lebih. Ternyata menguntungkan. Di luar negeri itu sudah banyak orang pesen. Oke. Nah, itu aja masalahnya kan Buni bagaimana bisa memasukkan kas negara, menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Karena banyak kerajinan dan segala macam di situ. Ketiga, mensejahterakan karyawan. Bagaimana mengikut sertakan UKM, koperasi bisa go internasional. Ini niat saya ya. Tergantung direksinya. Bisa nggak mengangkat ini? Bahkan saya pakai target. Bisa nggak setahun? Bikin schedule. Ya step by step. Saya tidak mau yang namanya kerja di sini tapi nggak punya rumah.